Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, yang demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Tema renungan saat ini adalah memiliki hati yang murni. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara mengenai hati bukan secara fisik adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak mudah. Karena hati tidak kelihatan, tidak dapat dipastikan, tetapi sekalipun demikian, paling tidak kita dapat merasakan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Mengapa kita perlu untuk merasakan yang ada dalam hati kita masing-masing? Karena kita perlu untuk memastikan apakah hati kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat menilai bahwa itu berasal dari Tuhan? Yakobus memberi tanda, yaitu kemurnian. Kalau kata murni atau kemurnian itu kita hubungkan dengan emas, kita akan memiliki gambaran bahwa emas yang murni itu 100%, tidak ada campurannya apa-apa. 100% berarti utuh atau satu. Analogi ini memiliki arti bahwa murni itu berhubungan dengan hati yang jalannya menyatu antara pikiran dan tindakan. Keserasian antara pikiran dan perbuatan bisa disebut dengan integritas. Saudara-saudari, kalau kita mau jujur dengan keadaan ini, nampaknya integritas menjadi hal yang semakin jarang kita dapati di zaman ini. Banyak orang, baik orang biasa maupun yang berkuasa, tidak dapat menunjukkan integritas yang baik. Sebagai contohnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah hal ini lalu membuat kita putus harapan untuk mengusahakan kemurnian atau integritas?
Sudah semestinya tidak. Sebaliknya, keadaan ini semakin memacu kita untuk berusaha melakukannya. Sebagai umat Tuhan yang kita akan terus berusaha berjalan di jalan Tuhan, konsisten baik di dalam perkataan maupun perbuatan di setiap waktu. Selamat menjalani panggilan Tuhan untuk memperjuangkan hati yang murni dan mewujudkan integritas diri dalam hidup sehari-hari. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.